Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya coba akan memberikan beberapa masukan atau petunjuk mengenai pemanfaatan thermal kamera HTI 301. Ada beberapa cara gimana kita bisa mengefektifkan pemanfaatannya. Cara yang pertama adalah cara yang standar. Kita langsung menghubungkan konektornya ke handphone kita dan dari thermal kamera langsung connect ke handphone kita, konektor tersebut. Nah, otomatis aplikasi thermal ini akan aktif di handphone kita. Itu adalah cara yang pertama, tidak membutuhkan modifikasi dan sebagainya. Namun kalau kita mau lebih efektif atau memikirkan beberapa cara yang lain untuk menghubungkan thermal kamera ini atau memanfaatkan kamera ini, maka kita butuh modifikasi. Sedikit saja, nggak banyak-banyak modifikasi. Alat-alat yang dibutuhkan untuk modifikasi itu adalah pertama tentu saja lempengan besi. Ini adalah lempengan besi. Teman-teman bisa membeli ini di toko-toko handphone ya. Ini seperti tatakan handphone yang magnet itu taruh di belakang handphone. Kemudian yang kedua adalah magnet neodymium. Magnet neodymium ini nanti akan kita hubungkan ke lempengan besi ini untuk sebagai tempat nempelnya thermal kamera. Nah, kemudian ini adalah dua material pokok. Nah, sisanya material-material seperti ini untuk mendukung modifikasi-modifikasi yang akan kita tunjukkan nanti. Yang akan saya tunjukkan nanti. Oke. Jadi ada beberapa cara, tinggal teman-teman lihat mana cara yang paling efektif yang akan teman-teman gunakan untuk memanfaatkan HTI 301 ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua membutuhkan hanya sedikit modifikasi. Pertama, modifikasi yang dibutuhkan adalah ala-ala yang dibutuhkan adalah tatakan handphone, kemudian besi, lempengan besi. Oke. Tatakan handphone di belakang tatakan handphone ini kita tempelkan lempengan besi, di mana ini akan menjadi base untuk nempelnya kamera HTI kita. Nah, di belakang kamera HTI kita langsung tempelkan magnet neodymium. Inilah magnet neodymium ini yang akan ditempelkan di belakang tatakan handphone ini, dan jadinya nanti akan seperti ini. Oke, jadinya akan seperti ini. Sengaja di sini saya membuat pembatas biar slide-nya dari kamera ini lebih gampang. Jadi dia tidak goyang-goyang. Oke. Nah, kemudian ini kalau sudah sampai di sini teman-teman tentu tahu dong bagaimana memanfaatkannya. Ya, benar sekali. Tinggal caplok di belakang handphone. Caplok di belakang handphone, kemudian hubungkan kabel dari handphone kita menggunakan kabel OTG ke HTI kita, jadilah handheld untuk handheld thermal kamera. Oke, jadi kita bisa pasang aksesoris apapun yang memiliki baut dengan baut kamera 3/4. Oke, kita bisa pasang handheld yang kita pegang gitu, atau kita bisa pakai tripod, atau kita bisa pakai apapun itu yang namanya. Ya, jadi kita akan menjadi gimana jadinya nanti. Oke, saya akan menunjukkan kalau misalnya sudah jadi itu seperti apa. Nah, ini adalah kalau semua sudah terhubung atau terkoneksi, beginilah bentuknya cara aplikasikan thermal HTI 301 ini. Kita lihat detailnya. Kamera HTI 301 dikoneksikan dengan kabel OTG langsung ke handphone kita dengan base tatakan handphone atau handphone holder, dan di bawah ini adalah salah satu alat atau salah satu aksesoris yang bisa kita pergunakan dengan baut 3/4 ini. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalnya sudah memiliki holder seperti ini, kita bisa memegang
dan memegang ke handphone kita dan men-scan sekeliling dengan cara yang seperti ini. Ya, jadi ini lebih simpel. Nah, kita juga bisa menggunakan tripod, kita bisa menggunakan holder yang ada gagangnya, tinggal kita sesuaikan aja selera kita. Oke, ini adalah yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini agak sedikit ekstrim, yaitu kita menggunakan thermal ini seolah-olah sebagai thermal Google. Oke, jadi thermal kamera ini akan kita rubah menjadi thermal Google. Alat-alat yang dibutuhkan adalah tentu saja ini VR box. Oke, kemudian lempengan besi kita tempelkan di depan VR box, yang mana nantinya ini akan jadi tempat untuk tatakan kamera HTI kita. Dan handphonenya kita masukkan ke dalam, kabelnya kita sambung dari kamera dari HTI kamera ini ke handphone kita, jadilah ini sebagai Google, thermal Google. Oke, saya akan coba sambungkan dan lihat hasil finalnya seperti apa. Nah, inilah hasil yang kalau sudah jadi. Kita lihat dari kamera, kita menggunakan kabel extension menghubungkan kamera ini ke handphone kita. Handphone kita itu di dalam sudah ini dengan aplikasi Thumb Up ada fasilitas untuk membuat view dari handphone kita itu menjadi VR atau bisa digunakan dalam VR box. Oke, tinggal masukkan ini, kemudian kunci, jadilah Google Thermal. Tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan Google Thermal ini. Karena kenapa? Saya pernah mencoba memakai Google Thermal ini untuk jalan-jalan di seputaran tempat gelap maupun tempat terang. Alhasil fokus saya itu jadi blur. Kenapa? Karena lensa ini adalah lensa 13 mm. Artinya dia mengadopsi 2 kali pembesaran dari tatapan normal kita. Jadi bayangkan kalau misalnya kita jalan dengan menggunakan pembesaran 2 kali. Jadi barang-barang yang ada di depan itu nampak seolah-olah lebih besar daripada yang sebenarnya. Sehingga tidak cocok kalau kita pakai untuk jalan. Namun kalau misalnya kita mau hanya sekedar melihat sekeliling atau biar gampang saja membuat supaya kita bisa melihat di area malam atau area gelap, mungkin ini bisa diaplikasikan. Oke, ini adalah yang ketiga. Cukup ekstrim, tapi saya tidak pernah menggunakannya karena hal-hal seperti yang saya katakan tadi. Sudah 3 cara, saya perlu menunjukkan bagaimana kita bisa efektif memanfaatkan HTI 301 ini. Sekarang adalah cara keempat. Cara keempat ini adalah cara yang saat ini saya gunakan untuk hobi saya, yaitu cara untuk menghubungkan thermal kamera ke airsoft gun saya. Oke, jadi ini ada airsoft gun saya. Bagaimana caranya kita bisa menghubungkan thermal kamera ini ke airsoft? Apa-apa saja yang dibutuhkan? Hampir sama. Handphone, kamera, kabel extension, ditambah dengan tatakan handphone atau handphone holder yang sudah saya tempelkan ke 20 mm Picatinny ini. Oke. Ini untuk tempat dudukan handphone, tempat dudukan kamera. Dan satu lagi adalah yang dibutuhkan tempat holder handphone ke unit. Saya menggunakan holder night vision yang saya hubungkan ke holder handphone. Nah, ini nanti akan menjadi holder handphone di unit airsoft saya. Dan ini akan menjadi holder kamera thermal ke unit airsoft saya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana kalau bentuknya sudah jadi. Oke, ini adalah kamera HTI 301 yang sudah dihubungkan ke airsoft gun saya. Teman-teman lihat. Ini adalah handphone holder untuk memegang handphone saya.
Kemudian ini adalah tadi handphone holder yang saya sudah menghubungkan dengan Picatinny 20 mm sehingga dia bisa terkoneksi dengan Picatinny rail yang 20 mm di atas scope saya. Oke, nah kalau misalnya dengan adanya kabel extension ini, tarik sampai ke belakang, kemudian menghubungkan ke kamera HT ini. Oke, kita lihat lebih detail. Ini adalah unit yang sudah jadi, teman-teman lihat. Saya bisa menggunakan dua, yaitu menggunakan scope saya, dan kalau untuk scanning dan position dan sebagainya, saya menggunakan HTI 301. Dan karena crosshair daripada HTI 301 ini bisa digeser-geser, jadi saya bisa menghubungkan atau saya bisa menyetel posisi crosshair ini sama dengan posisi crosshairnya scope saya. Dengan kata lain, kalau misalnya saya melihat di sini posisinya sudah di tengah, berarti dia posisi crosshairnya sama dengan scope saya. Nah, ini adalah kelebihan dari aplikasi Thumb Viewer yang seperti saya sempat katakan sebelumnya. Posisi crosshairnya offset, yaitu bisa kita setel-setel sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, ini adalah kelebihannya. Oke, nah demikian 4 cara untuk memanfaatkan yang namanya HTI thermal kamera ini. Kita bisa mengaplikasikan ke beberapa hobi kita. Namun untuk khusus mengaplikasikan ke unit, saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengaplikasikan ini ke real firearm ya, karena ini adalah kamera civilian use only, artinya dia tidak akan tahan getaran. Kalau hanya sekedar airsoft gun, tidak ada getaran, harusnya tidak ada masalah. Untuk senapang angin atau air gun juga tidak ada masalah. Tapi kalau senapang asli, senapang api, sangat tidak disarankan. 1-2 kali tembak, saya yakin 100% unit teman-teman atau kamera teman-teman akan rusak. Oke, demikian review saya atau petunjuk saya untuk kali ini. Terima kasih sudah menontonnya dari awal sampai terakhir. Salam.